kita juga belajar bahwa tidak ada industri itu yang stay forever. Alangkah bagusnya kalau kita punya bisnis itu tidak tergantung dengan capital. Betul. Berhenti memahami generasi milenial dengan cara pandang generasi kita. Halo Sobat Ara semuanya, kali ini hari yang spesial lagi gitu ya. Hari yang spesial lagi, kenapa? Karena kita ngundang bintang tamu yang gak biasa lagi gitu. Perkenalkan, depan saya ada Mas Hafid. Mas Hafid ini salah satu founders di Semesta Network Integrator gitu ya. Yang dimana di bawah itu banyak sekali usaha, salah satunya ada RWE, Ruang 412, Warung Mbak Sambat, Elmo dan lain-lain gitu ya. Kata orang tak kenal maka kenalan. Nah, kayaknya boleh nih Mas Hafid memperkenalkan diri dulu biar teman-teman Sobat Arah di sana pada kenal lebih jauh apa backgroundnya Mas Hafid, terus sekarang lagi garap apa aja dan sebagainya. Silakan Mas Hafid. Oke, ya, terima kasih Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Hafid, orang biasa panggil. Sehari-hari saya pelaku industri komunikasi. Hampir 15-20 tahun terakhir ini lah ya. Ya, udah 20 tahun. Jadi siapa yang kenal Mas Hafid di industri kreatif kayaknya nggak mungkin ya. Ya, mainly kami punya satu grup namanya Semesta Network Integrator. Kemudian di bawah Semesta itu ada agency namanya RW Digital Agency, Ruang Waktu Energi. Kemudian kami ada inkubasi namanya Ruang 412. Kemudian ada akademi gitu ya, namanya Elmo. Kemudian yang paling baru itu kami ada inovasi namanya Javas, tapi itu belum launching, nanti insya Allah di bulan Juli itu baru rilis. Apa itu Mas Jo? Jadi karena kami itu basicnya sebenarnya dulunya itu adalah software house. Jadi ya kami bikin aplikasi segala macam. 2010 kami pivot jadi agency 10 tahun dari 2010 sampai sekarang. Nah ini akhirnya kemarin kami memutuskan untuk menghidupkan lagi. Tapi konsepnya beda, bukan develop aplikasi, tapi kami bikin produk. Bikin produk ya? Bikin produk. Jadi yang nanti mungkin bisa di white labeling gitu ya. Ya, digital ya. By the way, aku baru tahu guys, ternyata RW itu bukannya ruang waktu energi. Oke. Aku kira apa kemarin? Kenapa namanya RW? Aku juga nggak nanya. Gitu. Ternyata baru tahu kenapa namanya ruang waktu energi, Mas. Dan kenapa serba ruang 412 dan sebagainya. Iya, sebenarnya dulu itu waktu dibuat 2010 itu namanya Rua Bineda, itu bahasa Bali. Ya, Rua Bin. Bacanya itu Bineda sebenarnya, yang Bineda, bukan Binda ya, tapi Rua Bineda. Rua itu dua, Bineda itu yang berbeda karena kebetulan pendirinya itu datang dari dua disiplin yang berbeda ya. Satu itu dari media industri, yang satu lagi itu dari digital side gitu. Terus gabung. Nah, cuman dalam perjalanannya itu spellingnya agak susah. Ada yang manggil Ru, ada yang manggil RWE, ada yang manggil Rule, ada RWE gitu ya. Jadi macam-macam gitu. Terus akhirnya ya sudahlah, tahun 2015 atau 16 saya lupa itu, akhirnya kita rebranding, RWE-nya itu jadi Ruang Waktu Energi, tapi secara corporate, secara legal namanya tetap di akte itu PT Rua Bineda. Tapi brand keluarnya kita RWE sekarang. Berapa founders Mas seperti RW? Kita mulai itu ada 4, sekarang tersisa 3. Terus satu tereliminasi ya? Satu mundur. Saya nggak bilang tereliminasi, tapi mundur. Yang namanya seleksi alam ya? Ya, seleksi alam ya. Oke, terus dari, kan tadi banyak banget isi corporate dari Semesta Integrator ini Mas. Ada ilmu di pendidikannya gitu kan, ada digital agency RWE, ada Ruang 412 itu incubatornya, terus juga tadi ada Warung Mbak Sambat, salah satu program dari 412 ya. Apa sih inisiasinya sampai akhirnya bisa sejauh ini gitu? Apakah memang dari awal nge-create RWE itu digital agency udah mikir nih
kedepannya akan lari kayak gini nih, atau sambil jalan akhirnya melengkapi, melihat peluang yang ada, atau kemudian melihat resources yang kita punya nih, kayaknya sayang kalau misalnya tidak dioptimasikan dengan create satu brand baru dan sebagainya. Itu gimana? Aku pribadi mulai bisnis itu 2002. Umur berapa? 2002. Aku kayaknya SMP ya? Ya, 2002. SD deh kelas 6 ya. Oke. Nah, 2002 itu aku punya entity namanya Co-Design, itu tadi software house. Kemudian 2009 itu kami bersinggungan sama satu event di Jogja ini namanya Binastika Advertising Festival. Yes. Kemudian kami kenal sama teman-teman advertising, terus kayaknya seru nih ya, lucu gitu. Nggak serumit kita develop dulu. Klienku waktu di software house itu lebih banyak pemerintahan. Nah, itu kan lama, terus kalau orang Jawa bilang tuh ubur rampenya ya, jadi pernak-perniknya banyak gitu ya, terus kayaknya ini lebih menarik dan lebih menjanjikan, akhirnya kami memutuskan pindah ke agency. Nah, setelah 10 tahun kita juga belajar bahwa tidak ada industri itu yang stay forever gitu ya, jadi kita membaca tanda-tanda alam gitu ya, sepertinya advertising 5 tahun terakhir kemarin ketika ada disruption gitu ya, digital disruption, ada bahkan yang terakhir itu pandemic disruption gitu ya, millennial disruption. Nah, akhirnya kemudian kami memutuskan ini kayaknya kita mesti prepare untuk next 10 tahun ke depan itu seperti apa. Dan atau ya 10 tahun di industri komunikasi, pada waktu itu aku pribadi ada kejenuhan. Sehingga 2017 aku balik dari Jakarta ke Jogja. Kemudian ketika di Jogja melihat nih Jogja kok beda kayak dulu waktu aku awal-awal ya di Jakarta gitu, nggak kayak dulu lagi. Nah, pada waktu aku balik itu di sini tuh lagi booming startup. Banyak banget yang bikin startup, banyak banget yang diakuisisi, banyak banget sultan baru lah ya, crazy rich baru, gitu ya, dapat investment gede gitu. Nah, aku melihat fenomena itu diikuti dengan munculnya incubator. Nah, cuman incubator ini rata-rata fokusnya itu ngajarin startup gimana caranya supaya mereka bisa diinvest dan seterusnya. Nah, aku punya pemahaman, punya cara pandang yang mungkin agak sedikit beda. Nah, aku berpikir alangkah bagusnya kalau kita punya bisnis itu tidak tergantung dengan capital, betul-betul punya akar yang kuat, betul-betul punya konsep yang kuat gitu. Sehingga kemudian dari situ, dari yang awalnya cuma ngobrol 1-2 orang gitu ya, ada yang konsultasi 1-2 orang, lama-lama tambah banyak, terus akhirnya pikirnya nggak bisa deh di handle secara serampangan gitu ya. Jadi akhirnya kemudian kita memutuskan memunculkan namanya Ruang 412 itu atau incubator yang pertama. Nah, di mana posisinya Ruang 412 itu lebih ke bootstrap ya, jadi ngajarin orang-orang dari start zero sampai sustain dan bukan berarti anti dengan modal ya, tapi lebih percaya pada fondasi yang kuat dan proses yang tidak instan. Yes. Dari Ruang 412 baru nanti lahir di usaha yang lain. Nah, ruang 412 itu karena incubator ya, di antara yang kita inkubasi itu, kalau tadi dikasih contoh Warung Mbah Sambat, sebenarnya Warung Mbah Sambat itu adalah turunan dari bisnis plan yang dibuat oleh teman-teman di NKSTHI. Jadi ada akun namanya Nanti Kita Sambat Tentang Hari Ini. Dia di Twitter ya, videonya ada sekitar 1,5 juta followers. Nah, itu kita manage dari yang awalnya dia itu solopreneur, ya, influencer pada umumnya. Akhirnya sekarang dia punya manajemen. Nah, salah satu turunannya itu adalah Warung Mbah Sambat. Warung Mbah Sambat sendiri itu konsepnya juga maintain dia punya community. Jadi tenannya itu adalah followersnya Mas Ai misalnya. Jadi saling bersinergi maksudnya. Yes. Dari tadi Warung Mbah Sambat, kemudian Ruang 412, kenapa akhirnya launching lagi Elmo? Nah, kalau Elmo itu sebenarnya
waktu di ruang pos 1-2 kita kan sering bikin kelas gitu. Nah kita sadar kelas ini yang kita buat di R412 itu masih kelas-kelas yang sifatnya tactical, jadi kelas-kelas yang one off gitu loh ya kan. Nah, terus kita berpikir bahwa di luar sana tuh ada juga orang yang kepingin belajar sesuatu yang komprehensif gitu. Nah, kebetulan aku waktu 2017 balik ke Jogja itu sempat ngajar di beberapa kampus di Jogja. Nah waktu di salah satu kampus, nah itu aku ketemu dengan beberapa orang dosen yang tertarik untuk kemudian mengembangkan potensinya dia selain jadi dosen gitu. Jadi dia pengen jadi entrepreneur lah. Intrapreneur ya? Intrapreneur. Nah, terus akhirnya waktu itu kita ngobrol, kita bersepakat lah ya untuk bikin satu akademi yang positioningnya itu digital transformation. Jadi ilmu tuh ada yang bilang, oh ini kayak ruang guru, oh ini kayak mirip, tapi fokusnya kita itu di digital transformation. Niche materi yang jadi yang beda ya? Ya. Kalau platformnya mungkin jenisnya sama, tapi niche materi yang diberikan itu yang berbeda. Jadi kita tuh hanya fokus ke 3 sektor, ada government, ada UMKM, sama ada institusi pendidikan. Nah, ketiganya yang ingin melakukan digital transformation, gimana caranya, apa yang harus disiapin, materinya apa aja, itu silabusnya kita punya. Keren. Oke, itu Sobat Ara tadi baru sedikit background ya dari apa yang Mas Hafid lagi kerjain dan grupnya Semesta Integrator gitu. Nah sekarang sebenarnya temanya hari itu kita mau bahas ini, gimana pahit manisnya tuh leading sekarang tuh bahasa kasarnya mungkin most of our team tuh millennials ya. Gimana nih Mas Hafid sekarang yang mungkin udah industrinya udah cukup lama berdiri, apalagi di industri kreatif ya, pasti turning of karyawan dari yang mungkin boomers ke millennials juga banyak kan pasti. Gimana ngerubah culturalnya, gimana bisa nyesuaiin fit to audience di internal kita dan sebagainya. Itu sih mungkin kita mau belajar bareng-bareng ya sebenarnya kayak gitu sih. Iya. Ya kalau di grup sendiri ya, aku ambil contoh misalnya di RWE gitu. Oke. Karena RWE ini yang paling tua lah ya, umurnya dari 2010. Ibunya ya, Ibunya dari ya. Kakak tertua lah ya. Kakak tertua. Nah, kita ngerasain juga perbedaan tim waktu awal sampai sekarang gitu ya. Saya pikir itu bisa dijelaskan karena memang ada transisi yang besar ya dari sisi generasi itu tadi, behaviornya berubah, terus kemudian orientasinya berubah gitu ya, the way mereka berkomunikasi berubah, the way they achieve something itu juga berubah gitu ya. Nah itu sangat kami rasakan gitu. Nah yang jelas mungkin kalau yang signifikan banget itu 3 tahun terakhir lah ya. 3 tahun terakhir itu kita ngerasain banget gitu, muncullah istilah-istilah baru gitu ya, mental health issue, healing ya kan, toxic gitu ya, semua istilah-istilah Jaksel gitu ya. Ya, jadi tadinya kita pikir ini cuman fenomena sesaat gitu, tapi ternyata semakin kesini kita semakin sadar bahwa kita perlu melakukan adjustment. Nah, di antara yang kami lakukan itu pertama dari proses orientasi. Jadi ketika dia masuk, karyawan masuk, kemudian bagaimana kita mengenalkan ke value perusahaan, bagaimana kita mengenalkan ke culture perusahaan, itu benar-benar harus firm. Nah, yang jadi challenge itu kan gini ya, kalau kita lihat most of company itu yang di manager levelnya masih banyak yang Gen X ya, atau ya transisi lah ya Gen X itu. Sementara yang dipimpin di bawahnya itu hampir 99% tuh millennials gitu. Nah, di mana orientasi itu beda gitu. Kalau milenial CV yang masuk gitu ya, kalau kami kan punya platform ya untuk rekrutmen gitu. Jadi tahun lalu tuh ada sekitar 1000-an pendaftar lah selama setahun. Kalau setahun ada intern, permanen, intern permanen sama magang. Intern permanen sama part time.
itu ada sekitar totalnya ada sekitar 1000 lebih hampir 1100-an. Nah itu kalau kita ngeliat CV-nya yang apply untuk permanen itu bisa panjang banget gitu ya untuk ukuran anak yang mungkin ya relatif masih kita kategorikan fresh graduate lah. Maksudnya CV story-nya? Nah, Historical working experience-nya. experience-nya. Nah, itu bisa banyak banyak banget gitu. Dan itu kalau dilihat tuh ada yang 6 bulan, setahun gitu. Jadi cepet banget pindahnya gitu. Dan dalam waktu relatif pendek 2 tahun tuh dia bisa title-nya tuh bisa tinggi banget gitu. Macam-macam lah ya. Macam-macam. Nah, itu sebenarnya nggak salah menurutku, tapi yang jadi masalah adalah ketika kita bawa ke ekosistem kita ternyata posisinya itu tidak belum sesuai gitu dengan kapasitasnya. Kebanyakan self claim ya maksudnya bahasanya. Kalau zaman sekarang tuh aku juga banyak lihat ngakunya semua yang udah CEO, si ini, si level, padahal tuh beban di balik jabatan itu berat banget ya. Kan harusnya jabatan itu dibarengi dengan kemampuan, dibarengi dengan maturity level ya, kedewasaan, dibarengi dengan skill set misalnya gitu ya. Dia harus punya skill set khusus lah ya, si kalau level, kita manager, si betul. level dan seterusnya. Setuju banget. Nah itu sih. Nah, terus gimana mas? Tadi pas rekrutmen kan udah kelihatannya juga lo banyak banget, kemudian juga work experience-nya kelihatannya banyak banget. Tapi pas di lapangan tau-taunya gap-nya juga banyak banget. Ya kan itu udah pas terjadi. Nah, gimana RWE nanganin apa namanya suasana yang begini ya, kondisi yang begini? Karena di era sekarang kita mau nggak mau pun pasti yang submission kerja lebih banyak yang ini harus dibanding yang generasi sebelumnya, dan bahkan kita pun cenderung mungkin hiringnya nggak yang boomers lagi, karena kita ngerasa yang milenials justru lebih cepat belajar meskipun kekurangannya emosionalnya terlalu gampang goyah gitu ya. Ya aku pikir millennials came in one package gitu ya. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Dan itu menurutku wajar sih ya, Yes. semua generasi. Yang jelas kalau di kami itu yang kami lakukan pertama kita mulai sadar pentingnya melibatkan profesional. Makanya HR atau human capital ya di tempat kami itu di 3 tahun terakhir ini memang kami perkuat gitu. Artinya yang in-charge di sana kalau yang sebelumnya itu backgroundnya bukan psikolog misalnya gitu ya, tapi dia lama di industri jadi cukup paham segala macam, itu sekarang kami tambahkan dengan mereka yang memang backgroundnya sesuai sehingga kemudian dia bisa membantu kami melakukan assessment yang tepat. Ini orang dari awal ketika proses interview udah ketahuan kira-kira problemnya nanti apa, terus kemudian potensinya apa, kira-kira point to improve-nya apa gitu ya, karakternya seperti apa dan seterusnya. Nah itu satu sisi, itu one side. Kemudian yang kedua kami juga lebih jauh lagi gitu ya. Kan biasanya selama ini yang apply itu datang dari mana-mana. Betul. Nah, selain menerima talent yang datang dari Luar 8 arah mata penjuru, Iya. ini kita juga mencoba menggunakan model-model baru. Di antaranya misalnya kami justru mendekati kantong-kantong talent itu tadi. Jadi kita masuk ke kampus, intervensi ke kampus. Ada beberapa teman di kantor itu yang kita tugaskan untuk mengajar di kampus itu. Jadi Ini purpose talent pooling ya mas ya? ya, jadi kita buat bridging antara kampus dengan industri itu. Nah, caranya gimana? Kita masuk ngajar di 1-2 mata kuliah lah ya. Nah, yang di 1-2 mata kuliah itu kemudian kami injek juga dengan karakter gitu ya, pemahaman industri, ya hal-hal yang seperti etik misalnya kayak gitu, itu kita masukin juga di materinya. Jadi dari awal mahasiswa ini juga kita kasih pemahaman bahwa bekerja itu sebaiknya seperti ini gitu ya, nanti challenge-nya akan seperti ini, perbedaan yang akan Gap yang akan terjadi ya, itu kita lakukan. Dan so far cukup membantu kita ketika ya orang-orang yang tadi. Kalau sejarahnya kami itu lebih suka talent grooming itu dari awal. Jadi orang yang di RWE, manajer misalnya, kami itu pernah punya golden period.
Jadi yang jadi manajernya di RWE sekarang itu datang dari satu generasi yang sama, satu angkatan, satu level yang sama. Nah, jadi mereka dulu waktu di kampus magang di tempat kita, magang tuh dari dulu langsung itu dari awal berdiri tuh 6 bulan magang 6 bulan, kemudian di hire permanen, kemudian dia sudah bikin karir path-nya di tempat kita. Oke, keren banget. Mas, terus gimana cara naikin performance dari millennials ini, kemudian nge-driving mereka, karena mereka punya cara pandang yang berbeda gitu ya. Terutama biasanya pengennya life balance banget nih gitu ya. Pengennya hidupnya senang-senang banget, kerjanya santai gitu, hasilnya memuaskan banget. Gimana nge-manage gitu? Kalau yang kita belajar ya, jadi waktu 2 tahun yang lalu tiba-tiba kita pernah punya acara gitu ya, kemudian kami datengin pakar hipnosis gitu, hipnosis gitu. Waktu kita acara baru jalan sekitar 10-15 menit gitu, terus tiba-tiba ada yang nangis. Terus itu pertama kali kita dengar, kita menyadari bahwa ada fenomena baru yang harus kita pelajari dalam konteks human relation ya, kantor itu tadi, atau office relation antara sesama rekan kerja, antara atasan bawahan dan seterusnya. Nah, yang kami lakukan waktu itu, kami datang ke teman-teman yang sudah lebih dulu, lebih lama itu punya. Salah satunya tuh saya waktu itu ke Jakarta 2 hari atau 3 hari gitu, datang ke teman-teman di Top Karir Indonesia, di topkarir.com. Kebetulan CEO-nya itu kolega saya, Mas Bayu Janitra. Nah, kemudian saya tanya, fenomena ini sebenarnya fenomena apa gitu ya? Terus gimana ininya apa ya? Terus waktu itu satu statement yang menarik dari Mas Bayu itu adalah berhenti memahami generasi milenial dengan cara pandang generasi kita, karena itu akan melelahkan dan tidak akan ada ujungnya. Ya, itu. Jadi ibaratnya ngelihatnya dari sisi yang berbeda banget. Ya, kita harus lihat dari kacamata dia juga. Betul. Nah, yang harus dilakukan adalah mencoba memahami dari sudut pandang dia, daripada memaksa mereka menyesuaikan kita. Kenapa nggak kemudian kita juga belajar tentang mereka? Nah, jadi itu yang kami lakukan akhirnya. Banyak mendengarkan mereka, bikin forum-forum yang kemudian di situ kesempatan untuk mendengarnya itu jadi banyak. Kami punya satu platform, aplikasi ya, Haris kayaknya pernah aku tunjukin yang untuk absensi dan lain-lain itu. Itu ada satu fitur di situ, semua orang boleh ngasih masukan ke kantor, terus kalau dia mau komplain, mau ngajuin keberatan atau mau apapun lah ya terhadap kebijakan atau fasilitas kantor misalnya, itu dia bisa menyampaikan di situ. Nah, itu menjadi alat bantu kita untuk bisa mendengar lebih banyak. Nah, selain itu juga ya kita mencoba membalancekan beberapa hal. Contoh misalnya setiap bulan kami itu ada entertainment. Jadi kalau entertainment itu wajib, kalau enggak dia bisa naik SP mah. Nah, jadi ngapain tuh? Nonton bareng-bareng. Sewa si bioskop berarti. Iya, bioskop gitu. Kalau di sini ya sebioskop, hampir sebioskop ya. Kan ramai banget soalnya nih. Iya. Semesta grup terus. Nah, terus kemudian selain itu makan ya, itu jelas lah ya kalau makan. Ini yang paling baru, kita family gatheringnya dibanyakin. Jadi kita juga belajar bahwa ternyata kadang-kadang dengan meningkatnya aktivitas di kantor itu membuat beberapa teman-teman itu kehilangan momennya dengan keluarga. Nah, itu juga kami jadikan concern gitu. Terus yang paling baru programnya itu adalah membuat bentuk entertainmentnya itu dengan melakukan family gathering. Jadi kita kalau biasanya cuma sekantor, ini rame-rame satu keluarga. Itu tiap bulan, Mas? Tiap bulan. Kalau entertainment itu setiap bulan. Family gathering? Kalau family gathering ini akan diuji cobakan. Jadi formatnya kan sama. Setiap kepala itu ada budget yang memang kami alokasikan. Ya sudah, itu kita geser menjadi family gathering. Walaupun anaknya 11 Mas. Oh, enggak masalah. Kesebelasan ya. Kan kalau mereka happy,
Yes, teman-teman betul. juga jadi produktif Yes, juga. berkahnya juga tambah banyak. Ya. Kalau berkah banyak rezeki tambah lancar. Insya Allah. Amin. Nah, tips and trick mungkin mas. Tadi kalau bicara kita harus memahami sudut pandang milenial gitu ya. Apa kira-kira nih tips buat apalagi sobat arah nih kan kadang juga sama di industri sekarang aku juga banyak ngomongin teman-teman pengusaha yang masih muda, dia juga mimpin tim yang muda. Kadang dia sering curhatnya itu gini atau maksudnya kadang kayak nggak ada ngerasa punya gap gitu, kayak semuanya serba sama, serba ini, jadi tuh kadang kayak kurang di respectfulin kayak gitu. Nah itu apa tipsnya mas kira-kira biar bisa artinya secara pekerjaan tetap inline gitu, secara pertemanan, secara persahabatan, secara mungkin cultural tetap dekat gitu, tapi secara kerjaan juga tahu mana yang harus ditegasin dan sebagainya. Gimana tipsnya? Ya, itu juga saya alami ya, tapi aku udah lama ya Iya. ini, jadi transisi perubahan ini. Tapi mungkin culture di semesta, di semua unit di bawahnya itu emang dari awal kami bisa itu kan diganti dengan sama. Jadi yang paling sederhana misalnya proses tempat duduk aja, itu nggak ada clustering misalnya, oh ini manager level misalnya, atau ini terus ada apa perbedaan segala macam. Ada yang datang duluan ya duduknya di mana gitu. Nah, tapi untuk membedakan kayak tadi itu ya, kadang-kadang kalau anak-anak sekarang itu ya juga aku nggak bilang kurang ya, tapi faktanya memang kadang-kadang ya kalau kita bicara attitude gitu, kadang-kadang mereka suka bingung menempatkan posisinya mereka gitu. Aku lebih suka menggunakan kata-kata bingung gitu. Karena kalau bingung tuh masih bisa dikasih tahu gitu kan. Biasanya kalau dari aku pribadi yang aku lakukan, ada momen dimana kita harus menunjukkan otoritas kita sebagai pemimpin. Ya, misalnya kalau kita mau ngomong serius gitu, atau mau ngomong sesuatu yang memang ini adalah keputusan kita atau kebijakan kita gitu, ya jangan di meja kerja, bawa ke ruang meeting misalnya gitu, tegaskan bahwa ini kita lagi meeting ini adalah keputusan, ini adalah kebijakan kita, kemudian pertimbangannya ini, tujuannya ini, dan seterusnya. Nah itu cukup efektif menurut pengalaman saya untuk membuat teman-teman itu paham mana yang kita sedang bicara sebagai apa. Apakah saya bicara sebagai Hafid pribadi atau kemudian Hafid Chief of Finance misalnya gitu. Nah, gitu sih, itu. Ini ada yang menarik lagi teman-teman dari RW ini. Jadi sebenarnya di RW itu punya culture nggak boleh berada di zona nyaman ya mas. Ya. Jadi kalau udah lama di satu bidang harus dipindah. Termasuk Mas Hafid nih. Mas Hafid sekarang dia jadi finance gitu. Padahal sebelumnya marketing ya mas. Aku basicnya itu sebenarnya marketing. Marketing. Nah, itu gimana? Coba boleh cerita nih culture yang dibentuk di RWE, kemudian how to menjaga itu tetap terjaga gitu. Kadang orang bisa nih mau bikin culture gitu, tapi nggak bisa dijaga, akhirnya keluar lagi dari culture lain yang dibikin kayak gitu. Nah, itu sih. Oke. Culture itu kan sebenarnya manifestasi dari visi perusahaan. Kebetulan RWE tadi kan di awal kita sama-sama tahu R-nya itu ruang, W-nya itu waktu, E-nya itu energi. Ruang itu maksudnya ya semesta, RWE salah satunya, itu menjadi tempat untuk semua orang itu bertumbuh. Jadi namanya ruang itu tidak boleh jadi kuburan malah buat orang-orang gitu, karena dia nggak bisa berkembang dan seterusnya. Makanya di kami ada istilah promosi dan rotasi. Jadi kalau dia bisa dipromosikan itu dia dinaikkan, kalau dia tidak bisa dipromosikan, karena kan posisi struktur itu kan semakin ke atas semakin sedikit ya, maka kami lakukan rotasi. Dulu kami pernah punya eksperimen, semua manajer kita buatin perusahaan gitu. Tapi alhamdulillah mati semua. Nah yang di tahun ini kami rubah approach-nya, alhamdulillah berhasil. Itu R-nya, waktu. Nah kita tuh punya waktu terbatas. Di RWE tidak semua orang memutuskan untuk berkarir seumur hidupnya di RWE. Artinya RWE sebagai ruang bertumbuh tadi itu harus bisa memfasilitasi teman-teman yang ingin bertumbuh dalam periode sesuai dengan ekspektasinya mereka. Nah, kenapa? Karena harapannya mereka bisa mengeluarkan energi
terbaiknya. Dan namanya energi itu kan kekal ya. Iya. Jadi energi itu selalu ada. Nah itulah yang membuat kemudian semua orang kalau di semesta itu tidak boleh stuck di satu posisi. Once teman-teman itu merasa jenuh dengan satu part, satu episode hidupnya dalam konteks profesional, ya dia harus dan wajib difasilitasi. Gitu. Nah, saya misalnya hampir 10 tahun kemarin di marketing. Gitu. Saya nggak bilang bahwa saya udah tahu semuanya gitu, tapi saya butuh alasan untuk bertumbuh, untuk belajar. Maka kemudian ketika menyampaikan ke manajemen, tadinya saya mau pindah ke ruang 412. Terus akhirnya ditahan karena masih dibutuhkan. Terus ya itulah, akhirnya saya sekarang ada di finance. Dan di finance ya saya seperti hidup lagi sekarang. Finance yang lama terus kemana dong Mas? Nah, maksudnya finance yang lama? Sebelum Mas Hafid? Ada, kebetulan di finance yang lama tuh kami nggak punya C-levelnya. Jadi tempat saya tuh kalau hanya sampai di manajer, administratifnya aja gitu ya. Iya. Kan recording aja, bikin laporan keuangan dan sebagainya. Sebenarnya analisis juga. Jadi struktur di kami itu kalau kami buat lengkap itu tidak berarti kemudian semuanya harus terisi. Iya betul. Jadi ya disesuaikan dengan kapasitasnya tadi itu. Makanya ada kasus misalnya di luar dia itu C-level, begitu masuk di tempat saya itu M-level. Ya, gitu. Karena kami punya parameter standarnya sendiri. Ya kadang justru ngerekrut yang kalangan top manajemen gitu ya, dari M ke atas itu justru lebih risknya tinggi ya, karena titel jabatannya mungkin tertulisnya panjang banget, tapi secara experience juga belum tentu gitu. Karena aku juga dulu punya pengalaman Mas ngerekrut dia 10 tahun di perusahaan minuman yang cukup terkenal gitu ya, di iklan TV di mana-mana, sepak bola dan sebagainya, terus 5 tahun sebagai manajer di bank internasional gitu. Pas masuk juga sama gitu, dulu tuh minta itu tinggi banget, lama banget aku udah kenal, terus ya nggak bisa diandalkan seperti yang dibayangkan gitu. Jadi aku punya catatan di otakku sekarang, bisa jadi kalau perusahaan itu bagus, dia bikin sistem yang bagus sehingga siapapun yang masuk ke dalam bisa keluar dengan hasil yang sama. Yes. Gitu. Atau memang si orang ini top performance, antara dua itu doang sih. Kalau Mas Hafid punya pandangan beda nggak untuk soal kayak gitu? 10 tahun aku di Jakarta, berinteraksi dengan multinational agency. Yes. Tadinya kita ini kan orang kampung lah ya. Ya saya bilang Jogja itu masuk kategorinya itu kampung lah. Ketika ke Jakarta kadang-kadang mental kita masih mental yang gampang silau gitu ya. Jadi melihat multinational agency itu wah gitu kan. Ternyata begitu saya masuk ke multinasional, isinya orang lokal juga semuanya gitu ya. Paling ada 1-2 lah top levelnya itu yang dari luar gitu, expat gitu kan. Nah terus kemudian saya belajar, ini orangnya sama tapi kok billingnya bisa beda gitu ya. Orangnya sama tapi kok culture-nya bisa beda, orangnya sama kok prestasinya juga bisa beda gitu. Oh ternyata kemudian saya ketemu satu jawaban bahwa bisnis itu bisa tumbuh besar dan sustain itu karena ada bisnis sistemnya. Jadi yang harus dibuat oleh semua pelaku bisnis yang memulai bisnis itu adalah menciptakan bisnis sistem. Nah, bisnis sistem ini harus bisa mengelola orang-orang yang di dalamnya. Jadi orang-orang yang di dalamnya itu harus tunduk ke bisnis sistemnya, bukan dibalik ya, bukan bisnis sistemnya yang terus harus tunduk maunya orang. Ya itu. Nah, itu yang kami 10 tahun ini kami build dan alhamdulillah sekarang ya jalan. Itu sih kadang juga aku setuju banget dengan yang tadi. Maksudnya banyak banget penyakit, mungkin beberapa klien di arah pasar itu sama gitu. Jadi kebanyakan malah timnya ini yang malah mau ayo dong perusahaan ikut kita gitu ya, justru kebalik. Ini kan lo lagi kerja gitu, panceran yang dan sistem yang dibuat tuh begini, ya lo harus bisa ngikutin dong gitu. Tinggal kan kalau nggak fit ya udah lebih bagus pindah ke kapal yang lain kan Mas, dibanding malah menjelek-jelekan kapal yang sedang ditumpangi gitu. Nah, ternyata tuh industri yang terjadi kayak gini tuh bukan cuman 1-2 perusahaan gitu, almost semua. Ini apakah efek dari turning tadi ya, millennials masuk dengan boomers sebelumnya ataupun segala macamnya, aku juga kurang paham. Tapi kalau menurut kacamata Mas Hafid, emang itu fase perubahan atau ada sesuatu yang kurang memang di perusahaan yang kurang lengkap sehingga terjadi gap seperti itu? Sebenarnya gini, kalau kita konteksin sama tema kita hari ini, milenial itu kan ekspresif ya. Dia itu boleh dibilang
bilang selain reaksioner itu ekspresif lah. Saya lebih suka menggunakan kata-kata ekspresif. Kalau dia seneng dia publish, kalau dia sedih dia publish, kalau dia marah dia publish juga. Nah, jadi sebenarnya yang harus dilakukan itu adalah ini sederhananya ya, kan membuat mereka itu selalu terpapar energi positif gitu. Nah, jadi kalau di kantor gitu ya, yang kami lakukan, yang coba kami lakukan adalah memfasilitasi energi yang berlebih-lebih itu, karena milenial itu kan energinya sebenarnya berlebih-lebih gitu ya. Saking lebih-lebihnya itu tadi, makanya kemudian kadang-kadang tidak terkontrol atau kadang-kadang nggak bisa di-manage dengan baik gitu. Nah, jadi kalau ditanya sambil diminum, kalau ditanya apakah ini ada hubungannya dengan generation shifting tadi ya, shifting generation ini, mungkin ada hubungannya, tapi tidak kemudian menjadi sesuatu yang harus ditakuti. Betul. Tapi justru kan gini, ibarat kita main game lah gitu ya. Kalau game itu challenge-nya kayak gitu terus levelnya naik, tapi challenge-nya itu terus bosen ya. Justru menurut saya ini seninya. Setuju. Jadi how to manage millennials itu salah satunya gitu. Nah, millennials ini kan sebenarnya karena dia sangat menyukai proses yang instan, maka juga cara kita mendekatinya juga harus berbeda gitu. Milenial nih, kalau dulu kita kasih fundamentalnya terus baru ke praktikalnya, kalau sekarang dibalik. Jadi praktikal dulu baru kasih fundamental. Iya, misalnya kenapa? Jadi memahami milenial itu menurut saya harus disesuaikan dengan karakter kita juga. Kalau dalam kasus saya misalnya, saya itu sadar, saya bilang sama teman-teman itu salah satu alasan kenapa saya pindah kemudian tidak ada di posisi-posisi ini, karena saya sadar bahwa semakin kita bertambah umur nih, kita secara pribadi juga ada hal-hal yang harus kita pahami tentang diri kita, karena masalah leadership itu bukan hanya masalah memimpin orang, tapi juga mengenali diri sendiri. Dan itu nggak akan pernah habis sampai kita mati. Oh iya, pasti. Setuju banget sih soal itu. Jadi dari Sobat Ara udah dengar banget semua tips-tips dari Mas Hartun ya, gitu ya. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya juga boleh di kolom komentar gitu ya. Kalau bisa, misalnya lagi senggang atau lagi di perjalanan, save dulu aja videonya, nanti sambil di jalan, di kereta, di mobil, atau dimana lagi sampai bisa sambil tonton. Mas Hafid, kalau ada yang mau tanya ke Mas Hafid bisa tanya kemana? Instagram mungkin ya? Instagram Apa Mas Hafid? Instagram saya @hafidoela. Itu bisa di follow, kita taruh di description juga. Kemudian juga kalau teman-teman mau ngulik lebih banyak tentang bisnisnya Mas Hafid, itu ada akun ini ya Mas, akun grupnya ada? Di Semnet itu ada, tapi yang paling aktif sebenarnya kalau mau tanya-tanya itu ke ruang 412 aja. Ruang 412 atau ke Elmo. Itu kita sering ada kelas gratis. ELMOO ya. Jadi Elmo, teman-teman bisa cek di sana kalau mau belajar juga dan sebagainya gitu. Oke, kayaknya udah cukup Mas Hafid. Baik, terima kasih banyak terima kasih undangannya, tips-tipsnya gitu ya. Kita nih ngundang orang yang jadwalnya padat ya teman-teman ya. Yang nggak padat sama sepedaan. Ada ya. Habis ini biasanya Mas Hafid kalau di podcast itu Mas Hafid ada fast question. Oke. Jadi nanti mungkin habis kita break dulu, baru setelah itu masuk ke fast question. Karena nanti Mas Hafid harus ngejawab pertanyaan-pertanyaan dengan cepat berikut di alasan. Oke teman-teman, kita break dulu. Jangan mana-mana, tetap di Arangan Sobat. Oke Mas Hafid, ini sesi terakhir ya, sesi di mana fast question Mas Hafid harus cepat. Nah, yang pertama Mas Hafid, kira-kira pilih mana ya? Kerja bareng orang yang udah punya banyak pengalaman, tapi old school gitu ya. Dia punya banyak pengalaman tapi old school, atau ada orang yang fresh tapi idenya banyak dan segala macam, keren-keren aja sih tapi belum punya pengalaman. Kerja sama orang yang punya pengalaman banyak tapi old school. Kenapa? Dari pengalaman itu lebih penting menurut saya. Jadi yang lebih bisa buat kita punya banyak value itu sebenarnya salah satunya adalah
kalau di era sekarang destruktif sih banyak kan orang yang punya banyak ide baru gitu. Satu buat Ide tanpa wisdom menurut saya tidak lebih baik daripada eksternalnya. Oke. Ya, lanjut. Pilih mana? Target nggak kekejar, tapi karyawan semua sejahtera gitu ya. Atau misalnya target terpenuhi banget, tapi turnovernya tinggi banget di perusahaan. Nggak boleh pilih yang ketiga ya. Ini misalnya dihadapin dengan kasus seperti ini. Kalau saya mending tidak memenuhi target dalam arti tetap masih bisa bikin perusahaan itu operate ya. Artinya keuntungannya tidak perlu harus berlipat-lipat gitu, tapi kemudian karyawannya tidak bahagia. Jadi saya lebih utamain karyawannya bahagia. Kalau dengan kondisinya, oke kita mau sejahterakan karyawan tapi malah minus terus, how do you Itu ada yang salah dong. Iya, Konsepnya. Ya, setuju. kalau menurut saya target harus dibuat dengan cara yang wajar. Ya, kadang manajemen tidak boleh mengabaikan hati karena kita itu karyawan itu capital, Yes. not resources. Itu sih. Apa makna detail dari ini? Artinya kalau kita bicara karyawan itu adalah capital, Hmm. maka kita bicara jangka panjang. Kalau resources ya itu tadi, resourcesnya habis ganti resource yang lain. Tapi kapital juga sama, kalau nggak bisa digunakan dengan baik akan jadi pembuangan yang sia-sia. Tentunya ketika kita merekrut tim ya, kita sudah pilih yang terbaik di antara yang datang ke kita. Nah, kita percaya bahwa mereka adalah capital yang harus dilindungi, capital yang harus ya kita ingin mereka kalau dalam bahasa saya menjadi bagian dari keluarga. Oke. Next question. Setelah mencoba banyak posisi di perusahaan, apa posisi yang paling menantang buat seorang Mas Habib? Posisi yang paling, maksudnya dari semua posisi yang saya coba atau di Yes. luar itu? Dari semua yang mungkin udah pernah dicoba gitu ya. Kan saya baru nyoba dua. Kan maksudnya sebagai founders pasti udah pernah nih saya nyoba tim operation, tim marketing, dan sebagainya. Kalau ditanya sekarang, jawabannya paling mantap finance, chief of finance. Karena sekarang lagi di finance. Satu karena itu, dua karena saya punya interpretasi bahwa finance itu bukan hanya mengelola dan melakukan pencatatan, tapi sebenarnya finance itu punya peran yang lebih strategis dari itu. Setuju banget, karena finance itu kan sebenarnya kompasnya perusahaan. Kalau secara garis besar mungkin ada 4 yang utama, recording, di mana bikin pencatatan laporan keuangan dan sebagainya, forecasting, terus investing, yang terakhir mungkin auditing. Nah itu menurutku krusial ya. Sebuah bisnis mungkin kalau nggak dikasih tahu data finance-nya dengan benar, ya nggak ada remnya gitu ya. Oke, kayaknya cukup Mas Habib, thank you buat pertanyaannya. Sama-sama. Ada tips Mas, tadi kalau kita ngobrol tentang cara milenial dan sebagainya, ada tips nggak buat teman-teman sobat Ara yang lagi bikin perusahaannya ataupun lagi ngebangun bisnisnya biar bisa maintain timnya dengan jauh lebih baik lagi dan timnya mau growth juga bareng dan sebagainya? Ada tipsnya nih? Kalau menurut saya kita harus selalu mengosongkan diri ya dengan hal-hal baru gitu ya. Apalagi kalau kita bicara managing people gitu, itu sesuatu yang tidak pernah ada ujungnya gitu. Karena manusia hidup, manusia berevolusi, otomatis kebiasaan dan semua hal yang melekat pada dirinya itu kan senantiasa berubah gitu ya. Buat teman-teman yang misalnya punya bisnis baru, segera bangun bisnis sistem yang kuat gitu ya. Kemudian tempatkan orang-orang yang bisa menjalankan bisnis sistem itu dengan baik gitu ya. Dan kemudian lakukan semuanya atau kembalikan semua yang teman-teman lakukan itu sebesar-besarnya untuk karyawan atau tim kita. Dan insya Allah environment culture itu akan terbangun dengan sendiri. Oke, thank you Mas Habib. Sama-sama, Haris. Waktunya, Thank you. tipsnya semuanya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe. Kalau teman-teman mau tahu informasi lebih banyak juga bisa kunjungi Instagram
Mas Hafid ya, atau di Instagram Arab Mas tanya-tanya. Kami tutup sampai episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi